Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta selawat beriring salam terjunjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen asesor sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Ali Chandra Pulungan MPD. Saya dosen tetap program studi S1 Pendidikan Matematika di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kabupaten Padang Lawas yang disingkat STKIP dengan NIDN 0121108604. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Ini adalah salah satu upaya saya untuk merefleksikan sekaligus meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik di perguruan tinggi. Harapan saya, pengalaman ini dapat memberi manfaat yang lebih luas kepada mahasiswa, institusi, dan dunia perguruan tinggi. Video ini saya buat sebagai dokumen persyaratan untuk memenuhi komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDT, UKT, PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar dan proses pembelajaran matematika dengan kode mata kuliah MKK 01332. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mahasiswa semester 4 program studi pendidikan matematika dengan bobot 4 SKS. Selanjutnya, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah tentang dasar-dasar dan proses pembelajaran matematika, di mana mata kuliah ini mengkaji secara mendalam tentang fondasi pembelajaran matematika. Materinya meliputi yang pertama, hakikat matematika dan pembelajaran matematika, teori-teori belajar matematika, kurikulum matematika di Indonesia, perencanaan pembelajaran, model-model pembelajaran, media dan sumber belajar matematika, serta teknik penilaian pembelajaran matematika. Dalam pendekatan pembelajaran, saya menggunakan studi center learning berbasis kepada pengalaman dan merancang mensimulasikan pembelajaran. Kemudian, media pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini baik secara daring maupun luring, yaitu dengan memanfaatkan Google Zoom Meeting, laptop, proyektor, dan berbagai sumber buku dan jurnal yang relevan dengan mata kuliah ini. Adapun capaian pembelajaran lulusan disingkat CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu capaian pembelajaran sikap di poin 9, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Capaian pembelajaran pengetahuan 1 yaitu menguasai konsep, prinsip, dan prosedur matematika untuk mendukung pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Capaian pembelajaran pengetahuan 3 yaitu menguasai konsep teoritis, didaktik, pedagogis matematika untuk melaksanakan pembelajaran. Capaian pembelajaran keterampilan umum 1 yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam implementasi ilmu pengetahuan. Capaian pembelajaran keterampilan khusus poin 3 yaitu mampu mengaplikasikan konsep, prinsip, dan prosedur matematika untuk melaksanakan penelitian di bidang pendidikan matematika yang bermutu. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK pada mata kuliah ini yaitu CPMK 1. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu
menganalisis hakikat, landasan filosofis dan psikologis pembelajaran matematika, serta berbagai teori belajar yang relevan. CPMK 2, mahasiswa mampu merancang perangkat pembelajaran matematika, baik itu silabus, modul ajar yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. CPMK 3, mahasiswa mampu mensimulasikan dan mengimplementasikan model-model pembelajaran matematika yang inovatif seperti PBL, Discovery Learning, PML dengan efektif. CPMK 4, mahasiswa mampu mengembangkan instrumen dan melaksanakan penilaian proses serta hasil belajar matematika yang autentik. Adapun kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 adalah penyampaian materi, pertemuan ke-8 adalah pelaksanaan ujian tengah semester atau disingkat UTS. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 penyampaian materi kembali, dan pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester yang disingkat UAS. Metode pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dan online dengan diskusi, tanya jawab, dan presentase interaktif di dalam kelas. Metode penilaian. Adapun metode penilaian, mahasiswa mencakup beberapa aspek, yaitu nilai partisipasi bobotnya 10%, tugas 20%, kuis 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar dan proses pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Baik, perkuliahan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di minggu yang keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dilimpahkan ilmu yang banyak dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan yang keempat ini, Kosma, siapa yang meliburkan diri? Ada yang tidak hadir? Ada, Pak, ada 2 orang, Pak. Iya, siapa? Heriman Tua Hasibuan sama Najim Hendra, Pak. Oke, ada 2 orang ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Kosma. Baik, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang analisis kurikulum matematika. Nanti yang akan kita lebih banyak fokuskan itu kurikulum 2013 versus kurikulum Merdeka. Jadi fokus kita nanti sebetulnya adalah yang ini, yang kurikulum Merdeka, karena kurikulum Merdeka ini adalah pembahasannya nanti struktur kurikulum Merdeka itu ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran atau disingkat TP, nanti akan ada lagi alur tujuan pembelajaran sehingga terbentuklah modul ajar. Itu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini, kita review dulu. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Ayo, masih ada yang ingat? Masih, Pak. Apa itu? Landasan filosofis tentang psikologis pendidikan
Iya, landasan psikologis dan filosofis pendidikan matematika. Masih ada yang ingat apa itu landasan filosofis? Ada Pak. Iya, silakan, Rima. Kalau landasan filosofis itu Pak untuk menjawab pertanyaan hakikat matematika itu untuk apa? Ya. Dan mengapa kita mempelajarinya Pak? Iya, itu dia. Nah, kemudian yang satu lagi, ada yang ingat? Saya Pak. Iya, silakan, Liza. Kalau landasan psikologis itu Pak yaitu menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya proses belajar matematika yang sesuai dengan cara kerja pikiran dan perilaku siswa tersebut Pak. Iya. Jadi kalian yang menjadi calon guru matematika ini harus mengetahui cara berpikir anak-anak ini seperti apa. Itulah penekanan dari pembahasan minggu yang lalu. Kemudian, apa kaitannya dengan pembahasan kita hari ini di pertemuan keempat? Nah, ternyata kalau kita telisik lebih jauh, landasan filosofis dan psikologis itu adalah ruh dari kurikulum itu sendiri, ruh dari pembelajaran itu, sedangkan kurikulum ini adalah bodinya atau tubuhnya. Jadi tubuh ini terstruktur mulai dari kepala, leher, tangan, kaki, sampai ujung kaki. Nah, dan itulah kurikulum itu. Ada struktur-struktur yang harus kita ketahui sebagai calon guru matematika nantinya. Nah, coba kita perhatikan. Ini dulu kita lihat pendahuluannya. Perubahan kurikulum ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri terjadi transisi kurikulum dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka. Nah, karena ada transisi, ada perubahan, tentu ada paradigma baru yang harus kita ketahui sebagai calon guru. Nah, jadi perubahan ini menghadirkan paradigma dan perangkat pembelajaran yang baru. Memangnya nggak sama Pak? Kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Ada sebahagian yang sama, tapi lebih banyak yang berbeda. Nah, makanya dia sampaikan pembelajaran yang baru. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus mempelajari ini? Ini tujuan pembelajarannya. Ingat ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, memahami perbedaan mendasar antara kurikulum dan kurikulum Merdeka dalam konteks pembelajaran matematika. Kenapa kita fokuskan dalam konteks matematika? Karena kalian semua ini akan menjadi calon guru matematika. Nah, kalau ada yang mengambil jurusan yang lain, tentu akan ada pembahasan materi yang lain gitu, pelajaran yang lain. Tapi nggak salah juga dipelajari gitu. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah untuk menganalisis komponen inti kurikulum Merdeka. Ada nanti capaian pembelajaran disingkat CP, nih. Ada CP, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada alur tujuan pembelajaran, sehingga nanti ketika digabung ketiga-tiganya jadilah dia modul ajar. Nah, jadi peserta didik di tempat asal saya berbeda dengan peserta didik di pasar Sibuhuan ini. Makanya ini harus fleksibel mengikuti tempat. Nggak bisa disamakan. Itu kata kuncinya. Udah datang, udah muncul, terima kasih. Berarti pembahasan kita cuma sampai di sini. Nah, pembahasan untuk pertemuan 4 ini kita sudah selesai sampai di sini.
Kira-kira dari pembahasan yang Bapak paparkan, ada yang perlu kita diskusikan? Saya Pak. Iya, Dini silakan. Izin bertanya Pak. Dari penjelasan Bapak tadi dari capaian pembelajaran, saya lihat ada beberapa fase. Tapi untuk jenjang tingkat PAUD itu masuk ke fase pembelajaran yang mana ya Pak? PAUD ya. Iya Pak. Dini ada pengalaman mengajar di PAUD ini? Ada? Atau mau menjadi guru PAUD? Sehingga bertanya tentang fase di PAUD itu seperti apa? Karena nggak ada tadi ya. Kita perhatikan lagi fase ini tadi ya. Yang ada SD, SMP, SMA kan? Di PAUD mana? Emang nggak masuk dalam kurikulum Merdeka gitu kan? Jadi untuk menjawab pertanyaan Dini, fase yang digunakan untuk anak TK dan PAUD itu namanya fase fondasi. Memang masuk dalam kurikulum kurikulum Merdeka ya. Namanya fase fondasi. Ya. Fase fondasi ini nggak pakai jenjang memang. Pokoknya fondasi jenjang PAUD sama TK lah. Mereka hanya perlu bermain, tapi fondasi ini yang harus ditekankan itu sebetulnya etika anak-anak di sini. Inilah fase fondasi itu di jenjang PAUD. Ada sebetulnya, boleh kita tambah di sini. Tapi nggak fase A ya, pakai fase fondasi, jenjangnya itu jenjang PAUD atau TK itu ya. Bisa, Dini? Bisa? Iya. Lanjut, ada lagi? Saya Pak. Iya, silakan. Pertanyaannya Pak masih terkait dengan fase dan jenjangnya Pak. Kalau di capaian pembelajaran, di sini hanya ada SD sampai SMK aja Pak. Iya. Jadi perguruan tinggi itu masuk ke fase mana? Perguruan tinggi ya? Perguruan tinggi, bentar ya. Untuk perguruan tinggi, sebetulnya kurikulumnya masih kurikulum Merdeka, ya. Cuman kalau dalam perguruan tinggi kan jenjang pendidikannya itu bedanya di sini. Perguruan tinggi itu jenjang pendidikannya dimulai dari diploma 3. Jenjangnya ya. Baru S1, baru S2, strata 2, baru pendidikan doktor S3. Di keempat-empat ini, D1 masih ada nggak sekarang? Ada yang tahu nggak? Diploma 1 masih ada pendidikannya? Nggak ada lagi ya? Kaliannya baru masuk ke yang 3 ini, KKNI, SNDikti, atau MBKM yang sekarang untuk Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Nah, itu dia untuk perguruan tinggi. Bisa? Bisa Pak. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Iya, mana nih? Silakan. Izin Pak. Iya. Dari penjelasan yang tadi Pak, saya rasa saya masih kurang jelas. Jadi saya ingin bertanya Pak, mengapa kita perlu menganalisis capaian pembelajaran sebelum menyusun tujuan pembelajaran, dan bagaimana cara menjabarkan satu capaian pembelajaran itu menjadi beberapa tujuan pembelajaran? Khususnya itu untuk mata pelajaran matematika, Pak. Oh iya, itu ya. Iya, Pak. Pertanyaannya bagus. Iya, ini sebetulnya ada kaitannya dengan apa yang ingin Bapak tugaskan ya. Coba kita perhatikan dulu. Ini contoh nyata ya, modul itu seperti ini. Kita mulai dari sini untuk menjawab pertanyaan Marni. Contoh konkret bagaimana capaian pembelajaran diubah menjadi tujuan pembelajaran sehingga berubah menjadi alur tujuan pembelajaran dan menjadi modul ajar. Jadi ada alat ukurnya ya. Apakah
penjelasan ini sudah menjawab pertanyaan Marni? Sudah Pak. Iya. Kira-kira inilah jawabannya gitu kan? Masih ada waktu kita? Habis ya? Iya Pak. Baik. Untuk menyimpulkan apa yang sudah kita lewati hari ini, coba kita perhatikan dulu kesimpulan hari ini. Di mana yang pertama, perbedaan kunci kurikulum 2013 itu ini, kompetensi dasar RPP dia kaku. Sedangkan kurikulum Merdeka yang berbasis capaian pembelajaran menjadi modul ajar, dia lebih fleksibel dan dia lebih berpusat pada siswa. Jadi guru tidak lagi menjadi corong dalam dalam pembelajaran. Nah, inilah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ya. Selanjutnya, supaya lebih paham, kita harus praktekkan ini dengan cara membuat modul, ya. Nih, buatlah modul ajar sebagai tugas nanti di rumah. Modul ajar matematika, boleh pilih fase A sampai F, ya. Iya Pak. Materinya nggak boleh sama. Ini permintaan saya. Nanti materi Marni dengan Liza sama-sama bilangan misalnya, nggak boleh. Dibuat dulu materinya berbeda, tapi boleh ini bebas pilih fase A, fase F. Kalau udah siap modul ajarnya, kirim ke email Bapak. Ini emailnya. Kalau sudah terkirim, konfirmasi lewat WA Bapak. Ini nomor WA Bapak tersedia. Paham? Paham Pak. Ada lagi pertanyaan mengenai tugas? Tidak ada. Baik. Sebelum kita tutup pembahasan kita di pertemuan berikutnya minggu kelima, itu ada penyusunan program tahunan, program 1 semester, dan silabus modul ajar ya. RPP udah nggak kita pakai lagi karena ini di K13, modul ajar matematika. Ini yang akan kita bahas, boleh di searching ya. Iya Pak. Baik, karena nggak ada lagi yang perlu kita bahas, saya kira kita padakanlah sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah dasar-dasar dan proses pembelajaran matematika. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik bagi para dosen asesor dalam seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.